Bagaimana terbentuknya alam semesta? Ini adalah teori Big Bang. Teori Big Bang adalah salah satu teori paling populer dan diterima secara luas mengenai asal mula alam semesta. Menurut teori ini, alam semesta dimulai dari suatu titik yang sangat kecil, padat, dan panas yang disebut singularitas sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Pada intinya, teori Big Bang menjelaskan bahwa alam semesta kita berasal dari suatu ledakan besar yang terjadi sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Pada saat itu, alam semesta berada dalam keadaan sangat padat dan panas. Namun, ketika ledakan besar terjadi, alam semesta mulai mengembang dengan cepat. Dari titik inilah, sebuah ledakan besar terjadi, yang disebut Big Bang, yang memulai ekspansi alam semesta. Berikut adalah tahapan utama dalam teori Big Bang. Baiklah, sebelum kita lanjut dimohon untuk tekan tombol like dan subscribe, agar Mimin lebih semangat lagi membuat konten luar angkasa. Terima kasih. 1. Singularitas dan ledakan. Alam semesta dimulai dari keadaan singularitas, di mana seluruh materi, energi, ruang, dan waktu terkompresi menjadi titik yang sangat kecil dan padat. Pada momen Big Bang, terjadi ekspansi yang sangat cepat, yang melepaskan energi dalam jumlah besar dan mulai membentuk partikel dasar. 2. Pembentukan partikel dasar. Dalam beberapa detik pertama setelah Big Bang, alam semesta sangat panas dan padat, sehingga hanya partikel-partikel dasar seperti kuark, elektron, dan foton yang bisa ada. Seiring alam semesta mengembang dan mendingin, kuark-kuark ini bergabung membentuk proton dan neutron, yang kemudian membentuk inti atom. 3. Era nukleosintesis. Beberapa menit setelah Big Bang, proton dan neutron mulai bergabung untuk membentuk inti-inti atom ringan seperti hidrogen, helium, dan sedikit litium dalam proses yang disebut nukleosintesis. 4. Pembentukan atom dan zaman reionisasi. Setelah ratusan ribu tahun, alam semesta cukup dingin memungkinkan elektron bergabung dengan inti atom membentuk atom netral, terutama hidrogen. Proses ini dikenal sebagai rekombinasi, yang menghasilkan alam semesta yang transparan terhadap cahaya. Sekitar 1 miliar tahun setelah Big Bang, bintang-bintang dan galaksi mulai terbentuk, memancarkan radiasi ultraviolet yang mengionisasi kembali sebagian besar hidrogen, dikenal sebagai zaman reionisa. 5. Pembentukan struktur alam semesta. Seiring waktu, materi mulai berkumpul di bawah pengaruh gravitasi, membentuk bintang, galaksi, dan struktur kosmik lainnya. Proses ini terus berlangsung hingga hari ini. 6. Bukti pendukung teori Big Bang, radiasi latar kosmik. Salah satu bukti utama dari teori Big Bang adalah radiasi latar gelombang mikrokosmik, Cosmic Microwave Background Radiation atau CMBR, yang terdeteksi pada tahun 1965 oleh Arno Penzias dan Robert Wilson. CMBR adalah sisa-sisa radiasi dari fase awal alam semesta yang menunjukkan bahwa alam semesta pernah sangat panas dan padat. 7. Pergeseran merah, redshift, galaksi. Edwin Hubble pada tahun 1929 menemukan bahwa galaksi-galaksi bergerak menjauh dari kita, yang berarti bahwa alam semesta sedang mengembang. Ini mendukung gagasan bahwa alam semesta dulunya lebih kecil dan lebih padat. Secara keseluruhan, teori Big Bang menjelaskan asal mula alam semesta dari sebuah keadaan yang sangat padat dan panas, menuju ekspansi yang terus berlanjut hingga saat ini. Meski demikian, banyak aspek mengenai apa yang terjadi sebelum Big Bang atau detail-detail tertentu dari teori ini masih menjadi subjek penelitian ilmiah yang intens. Al-Quran sudah menjelaskan penciptaan alam semesta. Kesesuaian yang harmoni antara Al-Quran dengan teori Big Bang adalah suatu hal yang tidak dapat dielakkan lagi. Hal ini sudah dijelaskan Allah dalam Al-Quran 1400 tahun silam.
Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Quran Surat Al-Anbiya 30. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan video ini agar bisa bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.